Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Madani TV, Sayap Dakwah TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, kemudian RDS Radio Dakwah Syariah 101,4 Solo, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir dalam program The Show Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Nalib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini kita sekarang berada di Masjid Nur Hasan Ustadz, yang alhamdulillah telah selesai pengumpulan dananya, dan insya Allah kita bertanggungjawabkan dengan bentuk bangunan yang nampak sangat indah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kurang dikit lagi Ustaz. Kurang dikit, tapi karena udah tercukupi. Udah tercukupi dan nampaknya ada pengembangan sehingga nggak jadi cukup Ustaz. Pancet terus ya, kalau dana nampaknya nggak ada cukupnya. Nggak ada cukup. Tapi nih, kalau untuk Allah nggak jadi masalah. Ya, ada pengembangan. Ini lantai 2, ruang kantor, ada kamar mandi, macam-macam, Masya Allah. Dan alhamdulillah, nanti kalau betulan kurang ya kita ajak lagi pemirsa Ustaz. Dengan senang hati insya Allah kita akan kasih contoh. Awal kita sendiri yang nyumbang. Masya Allah, ini harus begitu. Sudah seperti ini Ustaz. Alhamdulillah. Jadi perubahannya betul-betul signifikan Ustaz. Sangat signifikan. Dari masjid yang dibangun tahun 1945, sekarang masjid dibangun tahun 1944 Hijriah. Waduh. 1444. Kok mundur tahunnya? Subhanallah. Baik, Abu Sanum, silakan. Malam hari ini Ustaz, The Show kita akan bahas mengenai orang ketiga. Wah, ini seru nih kalau orang ketiga nih Ustaz. Karena nampaknya orang ketiga ini misterius Ustaz. Misterius. Karena kenapa? Tiba-tiba aja ada gitu loh Ustaz. Kadang juga nggak menyangka orang ketiga ini siapa, nggak pernah kenal, kadang nggak pernah berhubungan kerja, nggak pernah apa, tiba-tiba hadir merusak begitu. Banyak yang kayak ada gitu. Kemungkinan seperti itu, sesuatu yang betul-betul tidak pernah kita sangka kan. Ya. Tapi di lain pihak ada orang-orang yang tiap hari bersama kita dan kita nggak tahu bahwa ternyata dia orang ketiga. Wah, ini tambah bahaya ini. Biasanya kan justru diambil oleh sahabatnya. Maka saya tadi pagi sempat ngomong di kajian ibu-ibu. Saya bilang maka ibu-ibu juga perlu hati-hati. Jangan sering-sering ngajak temennya yang, maaf pemirsa ya, yang janda ke rumah ketika suami ada di sana. Nanti seakan-akan suami salah paham seperti ditawari. Mas, ya yang ngerti lah ini ada temenku janda. Nah maka seperti Abu Shanum bilang, boleh jadi sesuatu orang yang sama sekali tidak pernah kita tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tiap hari bersama kita. Dan istilah orang ketiga ini seringkali kita dengar sebagai sesuatu yang bermasalah Ustaz ya. Ya sama dalam hadits kan. Tidaklah la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh atau dilarang seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan dikatakan di dalam hadits yang lain, apabila ada 2 orang laki-laki dan perempuan yang menyendiri, maka ketiganya adalah setan. Jadi memang konotasi orang ketiga itu diibaratkan dengan setan, dengan tentu konotasi yang pas ya. Itu ya nampaknya pas. Bisa juga. Bisa karena juga. ketika dia datang untuk merusak, ketika dia datang hanya untuk merebut kebahagiaan orang lain, maka apa namanya kalau bukan setan? Sementara setan itu minal jinnati Wanas. Ada dari golongan manusia dan ada dari kelompok jin. Ya, pas juga ya. Kalau lanjutin lah. Takut anak. Kalau muamalah nih Ustaz ya. Kalau muamalah ini orang ketiga ini kalau kita di teman-teman yang masih di lembaga ribawi itu kan berposisi sebagai pihak ketiga kan. Finance itu kan. Ada pemodal, ada yang butuh uang, ada penengahnya. Orang ketiganya finance yang kemudian justru mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk merusak akad yang seharusnya akadnya akad yang syar'i, utang piutang, ad-dain, dan utang itu dalam agama Islam asasnya adalah tolong menolong.
Nah, sementara dengan munculnya orang ketiga yaitu finance ini bisa menjadi akadnya jadi akad keuntungan. Nah, Masya Allah, orang ketiga itu bisa berada di mana saja ternyata, Di di rumah rumah tangga tangga. ada, di Politik muamalah. bahkan. Politik. Ini yang orang ketiganya banyak ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, Oke bagaimana? pemirsa, kita akan dalami lebih lanjut bersama Ustadz Rifki. Kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Tafadhol Ustadz. baik, jazakumullah khair Al-Akh Abu Shanum atas apa yang telah disampaikan. Kita akan mulai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan silakan Abu Shanum ingatkan. Insya Allah malam hari ini kita akan kembali dengan line interaktif dari pemirsa Madani TV. Oh ya, sempat Jadi terlupa. seperti biasa kita tunggu sampai penjelasan betul-betul sempurna, baru kemudian pemirsa sekalian dari Madani TV yang kami cintai, kami persilakan untuk masuk, ikut cerita, ikut ya bahkan mungkin curhat atau istifsar, meminta penafsiran, minta nasihat, maka kami persilakan. Berapa nomornya Allah Abu Syarif? Baik pemirsa, nanti dapat bergabung di line interaktif kami. Nah, kami buka line interaktifnya mungkin setelah 50 menit sampai 1 jam pemaparan materi dari Ustadz Rifki. Jadi kita tuntaskan dulu materinya. Setelah itu silahkan masuk ke line interaktif kami di 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Dan kami di awal beritahukan kepada pemirsa bahwasanya nanti ketika mencoba masuk di line interaktif, mohon volume televisinya dikecilkan. Penting sekali. Cukup mendengar dari telepon atau HP Anda ketika sudah ada tanda-tanda masuk. Karena nanti volume televisi Anda akan feedback masuk ke mikrofon telepon sehingga nanti suaranya menjadi berdengung, menjadi tabrakan karena accident. Karena Kecelakaan. Langsung dari telepon dengan televisi itu ada jeda gitu ya. Jadi biar gak muter-muter ya. Dia gantian. Biasa saya serius dia ganggu. Sekarang dia serius saya ganggu. Jika masih dipersilakan pada pemirsa untuk menuliskan di kolom komentar YouTube atau di fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa sharing dan lain sebagainya, yang insya Allah ini akan kita bahas dan kami utamakan sesuai dengan materi yang kita bahas pada malam hari ini. Orang ketiga tanyanya bagaimana hukum baca Yasin malam Jumat. Aduh, jangan ya. Subhanallah. Baik, jazakallah khair Al-Akh Abu Shanum dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar Dakta FM 107 FM Bekasi dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa diberikan bimbingan, diberikan hidayah, diberikan taufik, untuk terus Allah berikan kemampuan senantiasa berada di jalan yang mengantarkan pada keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada tanggal 4 di bulan Al-Muharram, kita dipertemukan Allah kembali, dan ini termasuk rekor
Karena sudah 4 kali show nggak absen sama sekali. Absen sampai kali ya. Keren. Fit terus Ustaz ya. Fit. Maka ini harus ancang-ancang libur kita sekali. Jadi gitu sekarang. Kalau lama nggak libur gitu, kayaknya harus libur nih. Gimana pemirsa? Tulis di kolom komentar. Setuju nggak kita ada liburnya? Dan maka kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah berikan kelancaran. Walaupun tentu kami senantiasa memohon maaf apabila ada keterlambatan dari siaran kami. Dikarenakan seperti masalah yang biasa kami sampaikan karena kita live-nya itu outdoor, bukan di studio. Sehingga itu memunculkan banyak perkara-perkara yang di luar dugaan. Bisa jadi ada sinyal yang kurang baik, bisa jadi ada sesuatu barang-barang, benda-benda yang perlu dibersihkan terlebih dahulu di tempat kita mau live. Maka insya Allah semua itu tidak mengurangi tidak mengurangi kebaikan dan manfaat acara kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Termasuk pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu yang kita syukuri adalah masjid yang kita bangun bersama. Begitu ya bahasanya ya. Yang kita bangun bersama, dan kami ingat sekali kita mulai bulan Januari tahun lalu. Bulan Januari bukan pembongkaran masjidnya, bukan, tapi penggalangan dananya. Ya. Kita mulai Januari dan kita tutup di bulan Juni waktu itu ya. Juli. Juni. Ya. Bahkan sebelum itu Juni ya. Juni kita tutup. Alhamdulillah terpenuhi. Dan sekarang tentu atas rahmat dari Allah, karunia dari Allah, atas kemurahan Allah Ta'ala. Kemudian karena bantuan dari seluruh pemirsa Madani TV, Sayap Dakwah TV, alhamdulillah masjidnya sudah nampak indah seperti ini. Dan sangat memungkinkan untuk sudah mulai bisa digunakan untuk ibadah. Sehingga kami berdoa kepada Allah semoga seluruh pemirsa turut mendapatkan pahalanya, turut mendapatkan kebaikannya ketika masjid ini digunakan untuk amal-amal yang baik, untuk ibadah, untuk amal soleh. Maka insya Allah pahalanya juga kembali kepada pemirsa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam tentunya semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini tidak ada kebaikan kecuali melalui jalannya, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti sunnahnya, dan tidak ada keselamatan kecuali dengan memegang erat sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ketiga. Antum jelasin dulu maksudnya apa ini? Ya yang tadi itu orang ketiga. Saya sudah lupa. Ya apa sudah. Wah ini kayaknya ngeprank saya. Enggak. Ana mau mikir materi apa ini. Antum ngomong dulu dan sambil mikir. Oh ya orang ketiga. Ya waspada karena orang ketiga ini yang kita maksud adalah orang yang berpotensi mengganggu atau menjadi ujian kekuatan rumah tangga. Sabaran rumah tangga dan sebagainya. Karena munculnya seperti tadi nggak diduga-duga ya. Iya. Seperti yang sempat kita bahas sebelum acara tadi, ada sekarang ini yang terakhir ini ya. Kalau yang kemarin kan viral itu ada penembakan. Waduh, penembakan istri. Waduh. Kok istri? Iya, istri yang ditembak. Oh, itu yang oknum TNI. Ini ada lagi kan? Oknum Polri ada lagi. Dan itu kasusnya sama. Kemudian tentang Google dan orang terkaya itu yang punya mobil listrik itu ya. Itu juga lagi rame. Artinya semuanya berkisar antara tentang orang ketiga. Atau mungkin tidak ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Itu anak buahnya. Anak buahnya orang ketiga. Siap. Baik. Jadi kira-kira seputar itu ya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi ini pemirsa adalah materi yang berat. Dan tentu kami akan memilih kalimat-kalimat yang pas karena khawatir nanti dianggap kita sedang mencela seseorang, dianggap kita sedang membongkar aib seseorang. Padahal yang kita harapkan bagaimana rumah tangga umat Islam ini tetap terjaga kebahagiaannya, keutuhannya, ketenangannya, kenyamanannya. Jadi stabilitasnya itu bagus. Karena yang tadi kasus yang orang-orang terpandang tadi kayak Musk. Itu kan orang terkaya. Masker. Terus kemudian
Yang sempat Yang ketemu satunya, Pak Presiden ya, Pak apanya? Presiden tercinta ya, sempat ketemu Pak Presiden tercinta. Sempat ketemu Pak Presiden tercinta yang stiker kita banyak itu ya. Stiker apa itu? Stiker WA itu. Saya tidak lihat. Stiker WA-nya Pak Presiden. Hati-hati loh, sekarang Iya. WA ini diawasi Oh oleh iya. Kirim stiker masa nggak boleh, Ustaz? Kominfo. Kominfo. Hati-hati ya. Ya, was, Kominfo. itulah Itulah pokoknya itulah. ya. Yang lagi rame blokir-blokiran gitu ya. Nah, terus kemudian si pemilik mobil listrik ini orang terkaya kan, ceritanya nyelingkuin istrinya pemilik Google. Wah. Ini kakap lawan kakap, gajah Kakak lawan gajah. Nah, padahal apa sih kurangnya pemilik Google? Kalau kita mau nilai dari finansial atau Duniawi lah. duniawi, kurang apa? Terpenuhi gitu. semuanya. Nah, ternyata nggak diduga-duga gitu loh. Dan si pemilik Google sama si pemilik mobil listrik ini ternyata teman, Ustaz. Teman karib. Hancur, anak mau pulang dulu lah. Oh, nampaknya semakin mengkhawatirkan ini. Terus. Ya akhirnya karena ketahuan, terus sampai rumornya sampai si pemilik mobil listrik ini minta maaf sama ini, tapi kan nggak terima. Jadi seluruh investasi di perusahaannya si Elon mobil Musk. listrik ini dicabut semua. Kemudian si istrinya ya dicerai. Nah, ini kan luar biasa orang ketiga ini, sangat tidak diduga. Maka pemirsa, Iya. kita terus sampaikan ya, ada salah satu di dalam agama Islam ini Iya. yang memang betul-betul kita yakin ini adalah ajaran Allah yang lurus agar semua di antara kita kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Iya. Satu kunci. Apa kunci itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Dikatakan oleh para ulama, ijtinabu mawatin al-fitan. Menjauhi tempat-tempat yang memunculkan fitnah. Menjauhi tempat-tempat, termasuk menjauhi pertemanan, termasuk menjauhi pekerjaan yang berpotensi besar memunculkan fitnah. Dan itu dalam Islam diatur sedemikian rupa. Artinya apa? Barang siapa yang dia menjaga diri jangan sampai mendekati perzinaan, maka tentu dia tidak akan berzina, kan begitu? Nah, maka Islam saja itu larangannya bukan sekedar melarang umatnya untuk berzina, tapi apa? Mendekati, artinya wasilah-wasilah jembatan yang mengantarkan munculnya perzinaan itu oleh Islam sudah di-cut dari awal. Nah, maka kita bersyukur sekali dari kalangan kaum muslimin ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, mendapatkan bimbingan dari sunnah Nabi besar Muhammad SAW agar menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, baik pemirsa, kita mulai saja. Yang pertama, kita perlu perhatikan yang poin penting pertama adalah bahwa rumah tangga ini sesuatu yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu dulu. Jadi jangan dianggap nikah dulu lah, ntar kalau nggak cocok ya cerai. Atau ada orang yang begini, nikah dulu lah, ntar kalau istri pertama nggak terima, ya udah istri kedua dicerai saja. Jadi coba-coba main ya. Kesannya rumah tangga itu sesuatu yang tidak sakral. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, pasti ada pengaruh dari gaya hidupnya orang-orang barat sana. Iya kan? Iya. Yang tidak ada kesakralan di dalam rumah tangga yang diawali oleh mereka dengan perzinaan. Bahkan lazim sekali di antara mereka tinggal serumah, bahkan mereka memiliki anak dalam keadaan mereka belum menikah. Coba pemain bola terkenal Paul. Iya. Anaknya belum nikah, anaknya sudah 3 atau berapa itu? 4 apa berapa? 4, iya. belum nikah. Yang anak yang pertama itu dari wanita lain. Lain lagi sebelum yang sekarang. Iya. Repot Dari kan? istri yang sekarang dapat anak berapa? Bukan, belum istri. Dari Pacarnya pasangan yang sekarang? 3 kayaknya, kalau 3. nggak salah. Terus waktu itu kita jadi akun gosip aja. Ngawuran tuh. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini bukan sesuatu yang remeh. Bahkan kita ulang sekali lagi, semoga Allah Ta'ala membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Bahwasannya Allah membahasakan pernikahan itu dengan bahasa yang sangat berat, dengan bahasa yang sangat
penuh dengan arti mitsaqan ghalidha. Mitsaq itu perjanjian, ghalidh itu yang tebal. Artinya ini bukan perjanjian yang main-main. Maka ketika kita mengucapkan ijab dan qabul, misalkan saya nikahkan engkau, kemudian kita jawab saya terima, maka kalimat saya terima itu mengandung makna yang luas. Artinya saya terima untuk membimbingnya, saya terima untuk bertanggung jawab atas kehidupannya, saya terima untuk berbagi kebahagiaan dan kesusahan dengannya. Jadi bukan sekedar saya terima fisiknya. Nah, maka kemudian ketika kita memahami bahwasannya pernikahan adalah mitsaqan ghalidhan, dan bukan cuma itu pemirsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka dari ayahnya, dari walinya, itu adalah amanat dari Allah. Masyaallah. Amanah dari Allah. Amanah dari Allah. Jangan disakiti, jangan dibuat main-main. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan bersenang-senang dalam tanda kutip dengannya itu dengan kalimat Allah. Apa kalimatnya? Ijab dan qabul. Sesuatu yang bersentuhan sebelumnya haram, sekarang berhubungan malah pahala. Nah, maka dengan ini Islam sangat mensakralkan pernikahan. Nah, maka dengan itu poin pertama yang perlu kita fahami bersama, dan ini menjadi PR ya untuk kami, untuk Al-Akh Abu Shanum, untuk pemirsa Madani TV sekalian, bahwa bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa rumah tangga ini adalah amanat, tanggung jawab, dan sesuatu yang besar, bukan hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, berarti merusak rumah tangga yang betul-betul sakral tentu bukan sesuatu yang ringan. Sampai An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu bersabda, man khabbaba baina imra'atin wa zawjiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa minna. Barang siapa yang merusak hubungan suami istri, barang siapa yang merusak seorang istri dari suaminya, barang siapa yang merusak seorang suami dari istrinya, apa ancaman Rasulullah? At-takhbib, yaitu merusak hubungan rumah tangga orang lain, falaisa minna, tidak dianggap menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mau jadi umatnya siapa? Sementara salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga, tentu setelah izin dari Allah, setelah ridho dari Allah, adalah syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mana mungkin syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan kita dapatkan apabila kemudian kita sendiri tidak diakui sebagai umatnya. Kenapa sampai sekeras itu? Coba, kenapa sampai sekeras itu? Ancaman Rasulullah, tidak termasuk umatku seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Kenapa ancamannya sekeras itu? Dosa. Betul. Belum jawab. Udah. Apa? Dosa. Dosa minum khamr ya dosa. Bisa merusak apa ya? Merusak masjid ya dosa. Merusak generasi kayaknya. Atau kurang pas. Itu nanti. Oh, itu nanti pelan-pelan, sabar, enggak habis sinetron, cepet habis nanti sinetronnya kan. Coba, kenapa? Ya kembali kepada poin pertama. Karena pernikahan itu sesuatu yang besar kan? Oh iya. Sesuatu amanah, pertanggungjawaban, dan sesuatu yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika merusak sesuatu yang oleh Allah dianggap besar, maka tentu konsekuensinya juga besar. Nah sekarang beberapa fenomena merusak rumah tangga orang lain. Antum punya cerita enggak fenomena ngerusak rumah tangga orang lain? Fenomena ngerusak rumah tangga orang lain. Contoh lah, gambaran ngerusaknya gimana sih gitu? Sosok orang ketiga itu ketika masuk seperti apa?
Hah? Krespet. Udah ditutup. Hah? Udah tutup ya? Udah tutup. Oh, langsung tutup itu ya. Udah. Wong ada pencetannya kok. Ada tombolnya. Itu beli di toko mainan Dan di pasar. subhanallah, saya awalnya enggak ngikuti. Heeh. Saya kemana kemarin? Saya kemana gitu, saya jalan. Bawa temen bantu nyetir. Nonton itu. Ternyata diceritani. Akhirnya saya keterusan. Sampai nonton sejam lebih saya. Yang itu. Termasuk ketika kelapa dipecah, keluarnya air kotoran. Ternyata di belakangnya udah bolong. Trik semua itu. Kemudian ketika nusuk lidah pakai apa kayak Jarum. kawat, Iya. jarum gitu kan. Ternyata lidahnya lidah sintetis, palsu. Astagfirullahaladzim. Apa tuh, Ustaz? Apa contohnya? Gambarannya bagaimana? Gambarannya gimana ya, Ustaz ya? Karena kadang-kadang juga pintu masuknya juga nggak kita duga gitu loh, Ustaz. Jadi awalnya itu bisa jadi juga urusan kerja ya. Iya. Urusan kerja ini bagaimana, ini laporannya bagaimana, tiba-tiba karena merasa nyaman begitu, Ustaz. Tiba-tiba Sip. nah perasaannya kok loh gimana itu? Nampaknya kita cocok ya. Nah itulah, Ustaz. Antum baca kolom komentar YouTube. Banyak. Antum baca. banyak. Sambil saya jelasin ya. Heeh. Seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan pemirsa. Jadi salah satu fenomena merusak rumah tangga orang lain itu adalah ketika memang dari awal kita tidak pandai menjaga diri dari tempat-tempat yang memunculkan atau berpotensi munculnya fitnah. Mohon maaf. Contoh, tempat kerja. Yang tiap hari bersama. Bahkan sebagian di antara teman-teman yang bekerja itu semoga Allah merahmati kita bersama, membimbing dan memberi taufik kepada kita semua. Amin. Itu sampai pulang perginya bareng. Kemudian makan siang, lunch bareng. Kemudian ketika ada rekreasi bersama sesama rekan kerja sekantor, mereka di bis duduknya, bangkunya bersebelahan. Nah, maka posisi seperti ini tanpa Anda sadari, itu Anda sedang membentuk rasa. Anda sedang merajut sebuah rasa di mana Anda akan dibisikkan oleh setan, kok nyaman ya? Kok ngobrol sama kamu nyambung ya? Kok aku kalau ngomong sama kamu merasa dihargai ya? Kok kalau memandang kamu itu ada sesuatu yang tenang dalam hati kayak maknyes. Padahal semua ini adalah sesuatu yang pada awalnya kita yang membentuk. Nah, itu salah satu fenomena. Fenomena yang lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini. Fenomena yang lain adalah ketika Anda curhat urusan rumah tangga. Nah itu. Kepada orang yang telah beristri atau kepada seorang wanita yang telah bersuami. Dan ini tidak layak. Bahkan saya katakan, bahkan pun ketika yang curhat seorang perempuan dan yang menjawab ustadz laki-laki. Itu kurang elok, kurang pantas. Atau sebaliknya, yang bertanya seorang laki-laki, bertanyanya kepada seorang ustadzah yang nampaknya berbicaranya senantiasa tentang rumah tangga, dakwah-dakwahnya itu dakwah tentang keharmonisan rumah tangga. Nah, ini membuka peluang besar untuk terjadinya merusak rumah tangga orang lain. Nah, maka ketika curhat semacam ini hati-hati pemirsa. Curhat ini membuka pintu syaitan ketika tidak dilakukan dengan benar, tidak berhati-hati, dan tidak dilakukan dengan niatan untuk mencari kebaikan. Ini ya, fenomena. Garis bawahnya peluang ya, Ustaz ya. Peluang. Jadi, kita bilang kan mengantarkan. Jadi tidak mesti selalu terjadi, tapi juga hati-hatinya ini yang perlu kan. Karena di awal kita sampaikan ada satu kaidah, ijtinab mawatin al-fitan, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi munculnya fitnah. Yeah. Dan curhat kepada orang lain ini berpotensi. Nah, maka itu adalah 2 poin pertama yang kami sampaikan. Yang pertama adalah ingat, rumah tanggamu adalah tanggung jawab berat di sisi Allah dan bukan digunakan untuk main-main. Istri yang sekarang ada di sisimu, dialah amanat yang Allah titipkan. Suami yang sekarang ada di sebelah Anda, dia adalah amanat yang Allah berikan Anda. Amanah itu untuk Allah menjaganya, untuk Anda menjaganya. Kemudian poin kedua,
ketika sesuatu ini adalah perkara yang besar, maka merusaknya adalah memiliki konsekuensi yang besar. Apa konsekuensinya? Man khabbaba falaysa minna. Orang yang merusak rumah tangga orang lain oleh Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai umatnya. Sekarang pemirsa, ana mulai masuk di bab yang kedua. Apa sih cara agar kemudian rumah tangga kita itu terselamatkan dari kemunculan orang ketiga? Nah, ini kalau pakai bahasa podcast sebelah, disclaimer. Disclaimer. Ini kita disclaimer dulu nih. Artinya ingat ya, poligami yang syar'i tidak termasuk yang kita sampaikan. Ya. Dan ini nanti jangan langsung, terus bagaimana Ustadz? Itu yang nikah 2, 3, 4. Saya ulang sekali lagi, yang kita maksudkan adalah merusak rumah tangga orang lain, merebut istri orang, merebut suami orang dalam keadaan tidak di dalam aturan syar'i yang benar. Artinya kita juga agar pemirsa juga nggak salah paham Ustaz ya. Iya. Kalau kita tidak membahas poligami, ya garis bawahnya tidak membahas poligami. Artinya ini urusannya adalah tentang potensi-potensi yang merusak rumah tangga. Jadi Betul. jangan dipelintir-pelintir, jangan diselewengkan ke arah itu gitu. Betul. Jadi ini bukan kita membahas poligami syar'i ya, bukan. Nah, bagaimana kemudian merawat atau membentengi? Nah, ini penting ini, membentengi rumah tangga kita. Waspadalah. Karena kejahatan itu tidak terjadi hanya dengan niat dari pelakunya, tapi ketika ada kesempatan. Jadi kadang-kadang orang nggak niat selingkuh, tapi kok ada kesempatan nih. Kalau ditinggal eman-eman, sayang sekali. Nah itu. Eman-eman. Hati-hati antum. Hati-hati. Ana punya nomor telepon istri antum ya. Yang khawatir asistennya. Kok jadi kesana ya? Saya jadi ingat. Nanti ulang sama istri langsung ditanya, tadi apa itu bang? Astagfirullahaladzim. Baik, fokus. Bagaimana mewaspadai, menjaga, membentengi rumah tangga kita? Nomor 1, tidak ada tali kekang yang terkuat untuk menundukkan keburukan kecuali taqwa dan muraqabatullah. Taqwa, senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa waspada dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan muraqabatullah, senantiasa merasa di bawah pengawasan Allah. Ini 2 poin saya gabung menjadi 1 karena tidak ada orang bertakwa kecuali dia merasa diawasi oleh Allah, dan tidak akan muncul rasa merasa diawasi Allah kecuali setelah dia bertakwa. Maka ini bagaikan bolak-baliknya mata uang, apa namanya? Apa itu? Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada tali kekang terkuat untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga kita dari dorongan nafsu syaitaniyah, menjaga kita dari keburukan, menjaga kita dari kemaksiatan kecuali takwa. Maka untuk membentengi rumah tangga kita dari keburukan harus dibangun ketakwaan kepada Allah dengan sempurna. Dan jangan khawatir, ketika takwa itu terbentuk dengan baik, maka tentu dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan bukan berarti hilang 100%. Tapi Allah akan munculkan power, kekuatan untuk kita bisa melawannya. Kan begitu. Nah, kemudian perasaan bahwa Allah Maha melihat. Maka dibilang begini oleh para ulama. Apabila engkau tidak meyakini bahwa Allah melihatmu, maka keimananmu bermasalah. Jadi kalau kita ini nggak yakin dipandang oleh Allah gitu ya, Allah nggak tahu lah. Kita nggak yakin dipandang oleh Allah. Fa'alam bi annallaha yara. Ketahuilah Allah senantiasa melihat. Kalau antum meyakini Allah tidak melihat, maka keimanan ada yang salah. Tapi ketika antum yakin Allah melihat, tapi dalam keadaan antum tetap bermaksiat, maka mana mungkin antum menjadikan pandangan Allah adalah pandangan yang paling hina di antara pandangan yang lain. Dilihat manusia malu,
Iya. Ketahuan jamaah malu, ketahuan orang tua malu, ketahuan keluarga istri malu. Terus kenapa antum tidak malu ketika di hadapan Allah Ta'ala? Ya Allah. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, takwa dan muraqabatullah ini tidak bisa terbangun dengan satu orang, satu sisi. Harus terbangun dari dua belah pihak. Siapa? Antara suami dan istri. Saling ta'awun, tolong menolong untuk menjaga rumah tangganya dengan takwa dan muraqabatullah. Nah, maka dengan itu kita semuanya tahu dalil-dalil tentang keutamaan takwa kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar, termasuk masalah rumah tangga, Allah kasih jalan keluarnya apabila Anda takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka, bahkan termasuk makna rezeki itu perasaan cukup dengan istrinya. Merasa puas dengan pasangannya, itu rezeki bukan? Rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan semua urusan yang dia hadapi oleh Allah dibikin mudah. Nah ini Ustaz yang juga perlu kita mungkin ingatkan juga kepada kita semua ya. Iya. Bahwa orang seringkali ketika berdoa tuh Ustaz, yang nggak pernah ketinggalan tuh Ustaz, itu doa pengen kaya Ustaz. Cukupkan aku rezekiku, perbanyak ini ya, soalnya aku mau bersedekah, maksudnya ya bagus. Cuma itu yang nggak pernah ketinggalan, tapi yang sering ketinggalan itu mendoakan keluarga-keluarganya. Kan jarang orang berdoa, ya Allah aku ingin harmonis. Betul. Itu kan sering terlupa gitu loh. Ini pengingat ya, pengingat untuk kita semua. Jadi kita ini kadang-kadang mintanya kepada Allah itu kalau kita bandingkan antara permintaan dunia dan akhirat, itu jauh porsinya lebih banyak kita minta dunia. Sehat, panjang umur, kaya raya, kerjaan lancar, utang lunas. Kok nampaknya dunia terus, padahal Allah kasih kita dunia itu cukup bahkan lebih. Sementara akhirat yang belum Allah jamin, kenapa tidak minta? Termasuk seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan, kenapa kita nggak doain keluarga kita? Kita doain istri kita, kita doakan suami kita doakan orang tua kita, mertua kita, kakak kita, ipar kita. Kenapa luput dari doa kita? Padahal doa bidzahril ghaib. Apa bidzahril ghaib itu? Ketika yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan, itu mustajab. Kemudian di atas kepala ini ada malaikat yang mengatakan Allahumma amin walaka bimithl. Ya Allah kabulkan doanya dan berikan untuknya yang semisal dengan apa yang dia minta untuk saudaranya. Nah, maka itu poin pertama. Jadi ingat bagaimana membentengi rumah tangga kita, tidak ada cara lain kecuali dengan takwa dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka tahu bahwasannya Allah senantiasa mengawasinya? Maka kita mohon maaf sekali kepada Allah, kita mohon ampun, kita beristighfar ya. Maka salah satu doa kita itu apa? Allahumma la taj'alni 'indan nasi kabiran wa 'indaka saghira. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami di mata manusia itu besar, tapi di matamu kami kecil ya Allah. Itu kita minta ampun kepada Allah, dan kita minta sama Allah agar senantiasa Allah tutup. Dan kemaksiatan kita yang tersembunyi oleh Allah senantiasa diampuni dan diselamatkan dari pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Poin kedua, membentengi. Bagaimana kira-kira caranya? Membentengi. Ya. Doa Ustaz. Itu nanti nomor 3. Oh nanti nomor 3 ya. Ya kalau doa dulu kewolak-walik nanti. Apa Ustaz kira-kira? Poin kedua. Bagaimana kita membentengi rumah tangga kita dari munculnya orang ketiga. Perhatikan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang semoga Anda senantiasa mendengarkan dengan seksama ya, karena apa yang kita sampaikan ini sebenarnya berat sekali, tapi kami memberanikan diri dengan niatan yang baik, dengan niatan untuk memperbaiki rumah tangga kami pribadi dan rumah tangga seluruh pemirsa. Poin kedua, untuk menjaga rumah tangga kita adalah senantiasa memenuhi kebutuhan
baik biologis ataupun kebutuhan non biologis dari pasangan kita. Maka dikatakan apabila suamimu pulang ke rumah, maka jaga 3 perkara. Ini untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Nomor 1, jaga matanya. Jangan sampai dia memandang darimu kecuali yang menyenangkan. Iya enggak? Ya. Maka salah satu ciri wanita solihah, bang, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau pandang, engkau senang dengan memandangnya. Dan manusiawi lah. Kita senang ngelihat perempuan jelek apa cantik? Cantik, Ustaz. Bersih apa kotor? Putih apa? Enggak. Ini urusan kulit bahaya. Khawatir nanti rasis. Kira rasis ya. Tapi kan secara naluri ya. Kita innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah senantiasa senang dengan yang indah-indah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad berhias untuk istrinya. Berhias. Apa dalilnya? Ketika ditanyakan apa amalan pertama Nabi Muhammad ketika masuk ke rumahmu wahai ibunda Aisyah? Apa jawabannya? Amalan pertama Nabi Muhammad ketika beliau masuk ke rumahku dengan siwak, membersihkan giginya. Bahkan kita ceritakan Abdullah bin Mas'ud itu punya semacam kendi di luar rumahnya untuk supaya ketika dia masuk ke dalam rumah tubuhnya sudah bersih dari debu. Untuk menyenangkan siapa? Istrinya. Nah, maka untuk para istri dan tentu harus adil ya, para suami juga. Jaga suamimu di 3 hal ini. Jaga matanya. Jangan sampai dia melihat darimu kecuali kebaikan. Sesuatu yang menyenangkan. Dan ini akan tentu salah satu bentuk membentengi rumah tangga dari munculnya siapa? Orang ketiga. Yang kedua, jaga perutnya. Karena laki-laki itu kalau sudah lapar, lu resek kalau lapar. Itu. Iya, resek kalau lapar. Bener. Kalau udah lapar gak bisa diajak ngomong. Apalagi kalau menunya bukan sate ya. Kurang durennya ini. Kurang duren. Tadi itu kelepon saya kira duren. Wah itu duren. Itu duren lokal. Ternyata kelepon. Duren lokal. Duren sintetis. Iya. Tapi kelepon pun ya menarik lah. Alhamdulillah ya, patut disyukuri. Karena kalau disyukuri sama Allah kan ditambah. Jangan-jangan sebelum kita live kelepon, setelah selesai live jadi duren. Atau mungkin keleponnya tambah banyak. Wah ini ngalah-ngalahi apa keris sintetis. Keris petir ini. Ya kok percaya. Astagfirullah. Mungkin kalau orang tahu antum punya cincin yang bisa nyala gitu. Oh Akbar. Padahal itu LED ya. Waduh. Mungkin juga sama kayak gitu. Bisa menyembuhkan gitu. Ini digosok 3 kali. Kalau nggosoknya pas. Jadi bersih ya? Bisa bersih. Alhamdulillah. Antum gak serius. Kita kembali pemirsa. Yang kedua, jaga perutnya. Apa yang dimaksud dengan jaga perutnya ini? Jaga jangan sampai dia lapar. Bahkan disebutkan dalam salah satu kisah salaf, seorang suami setelah menikah dengan istrinya mengatakan, La taqrabannani. Jangan dulu kamu mendekati aku. Ceritakan sama aku apa yang bikin kamu ridho supaya aku lakukan. Ceritakan kepadaku apa yang bikin kamu marah supaya aku tinggalkan. Dan ceritakan kepadaku apa makanan kesukaanmu, aku akan berlatih untuk memasaknya. Coba jaga perutnya. Yang ketiga, jaga waktu istirahatnya. Coba siapa di antara kita yang enak-enaknya tidur dalam keadaan posisi fisik sedang capek, kemudian kita tidur ternyata anak-anak rame. Waduh, ini biasa kalau laki-laki yang kurang bisa mengontrol emosi itu akan bisa menjadi masalah besar. Dia akan mencari ketenangan, tapi ternyata ketenangan itu tidak dia dapatkan di rumahnya. Nah, maka poin kedua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memenuhi kewajiban Anda yang itu merupakan hak pasangan. Bahkan dalam bahasa yang sering kita ulang-ulang, membangun komunikasi yang positif.
Iya. Tanya, kamu senengnya kalau di rumah aku pakai baju apa sih? Terus suami juga tanya, kamu senengnya kalau aku pulang ke rumah, itu aku harus ngapain sih? Supaya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia butuh diperhatikan, butuh disayangi, butuh kemudian dianggap penting. Itu penting sekali loh. Iya. Jadi dianggap penting. Dan itu salah satu hadisnya apa? Yang potongan video kita berdua yang viral banget. Istri yang senantiasa nempel dengan suaminya. Sampai ada yang sampai kamar mandi suaminya kakinya ditarik-tarik. Calon penghuni surga istri yang senantiasa nempel. Yang nempelnya nggak gitu juga. Nempel sampai di atas di atas mobil. Wah, kaget saya. Sampai siapa ngedok video ini? Kaget saya. Masuk TikTok. Tapi jadinya fenomenal, Ustaz. Iya. Sampai keluar negeri itu video. Subhanallah. Berarti saya tadi ketika berangkat ke sini, Ustaz, diingetin jangan lupa pakai parfum. Kenapa? Ya, malah disupport ya. Keluar harus wangi. Kalau nggak ada orang di sini. Hah? Ya intinya supaya itu memancing munculnya orang ketiga begitu. Saya enggak ngerti ya, antum maksudnya apa ini? Ya maksudnya kan tadi kalau kita kan harus komunikasi yang baik dengan pasangan, apa yang dia suka dari penampilan kita. Ya, terus? Oh, dia suka kita wangi gitu loh, Ustaz. Akhirnya disuruh. Tapi kok ketika keluar? Loh, ketika pulang mau tidur disuruh pakai parfum juga. Antum jarang gosok gigi paling. Loh, disuruh sikat gigi juga. Disuruh, kalau enggak disuruh enggak pakai sikat gigi. Dulu enggak. Sekarang sikat gigi. Baik pemirsa, ya Allah ya Allah. Komunikasi yang baik, Ustaz. Baik, membangun komunikasi yang baik, yang positif. Artinya ngomong aja, karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu ketika dia dianggap penting di rumah itu. Istri dianggap penting keberadaannya, suami dianggap penting keberadaannya, karena boleh jadi munculnya orang ketiga ini karena orang ketiga itu begitu menganggap penting pasangan Anda. Ada masalah yang ditelepon pasangan Anda. Ya. Dia butuh masukan, dia minta masukan ke pasangan Anda. Dia lagi bahagia, dia berbagi kebahagiaannya dengan pasangan Anda. Jadi orang ini betul-betul dianggap penting. Dan orang mana yang gak seneng dianggap penting? Kita datang ke acara kondangan kemanten saja. Kalau kita datang langsung jamaah itu, oh Masya Allah, fadhol Ustaz silakan. Itu ya manusiawi lah. Masya Allah, dikenal ternyata. Loh gitu ya? Gitu sekarang kira-kira. Oh kira-kira ya. Kira-kira. Ya, artinya kan memang kita perlu minimal di rumah tangga kita keberadaan kita itu dianggap apa? Penting. Nah maka poin kedua, senantiasa penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bagaimana memenuhinya? Ya tentu dengan pertanyaan, sampai kemudian seorang istri itu menganggap keberadaan suaminya begitu penting. Aku kalau kamu datang udah urusan kerjaan di luar itu nomor 2, kamu nomor 1. Loh coba. Kalau kamu datang, udahlah saya nggak mau kemana-mana, handphone saya matiin karena kamu jauh lebih penting dibanding handphone saya. Coba. Sehingga laki-laki itu merasa langsung merasa keris petir. Tak. Saparatos. Blank. Nah sudah ya. Nah itu. Apa dalilnya? Rasulullah menceritakan tentang wanita penghuni surga kan, al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa mendekat kepada suaminya, yang senantiasa butuh kepada suaminya, yang senantiasa menempel dengan suaminya. Apa artinya? Dia menganggap keberadaan suami itu sesuatu yang sangat berarti. Kemudian yang ketiga, poin pertama takwa dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Poin kedua, penuhi hak-hak pasangan Anda. Bagaimana caranya? Dengan banyak berkomunikasi. Bahkan sampai pun Nabi besar Muhammad antum baca. Enggak. Sampai pun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu mengetahui istrinya, apa yang diinginkannya, apa yang dimaksudkan oleh istrinya itu sekedar dari parfum yang digunakan oleh istrinya. Bayangin, bagaimana ceritanya? Jadi suatu hari waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari rumah ibunda Aisyah ke rumah istri yang lain.
ke rumahnya Hafsah radhiyallahu taala an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin. Amin. Sudah, ternyata ketika waktunya Rasulullah pindah ke rumah Hafsah, itu Ibunda Aisyah menggunakan parfum yang parfum itu digunakan untuk nyambut Rasulullah, bukan untuk perpisahan dengan Rasulullah ketika mau pindah ke rumah istri yang lain. Rasulullah tanya, Aisyah, jangan macam-macam. Ini malamnya Hafsah. Tapi kenapa parfum itu yang engkau gunakan? Bayangin, sekedar aroma parfum Rasulullah ngerti ini maksudnya apa. Keren ya. Itu kan komunikasi dengan baik. Nah, poin ketiga sebelum doa ya. Jadi doa itu poin terakhir. Walaupun bukan kemudian kita menganggap remeh doa ya. Antum ingetin pemirsa untuk bisa masuk ke line interaktif setelah 5 menit. Setelah 5 menit. Baik pemirsa, kita akan selesaikan materinya Ustadz ini dalam waktu 5 menit lagi. Nah, maka siap-siap pencet tombol di nomor 081 334 376 992. Sekali lagi kami ingatkan bagi yang ingin bergabung di line interaktif silahkan langsung siap-siap di 081 334 376 992. Tafadhol Ustaz. Baik. Poin ketiga pemirsa, membentuk komunitas yang positif. Jadi komunitas ini pentingnya luar biasa. Apabila kita terbiasa dengan komunitas yang kemudian komunitas itu senantiasa bercampur antara laki dan perempuan yang bukan mahram, bahkan kesannya sudah biasa. Ini berbahaya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu mengatakan di dalam ucapannya, jangan menikahi seorang perempuan yang gampang akrab dengan laki-laki. Tidak boleh. Kenapa? Yaitu tadi rentan memunculkan atau mengundang datangnya orang ketiga. Maka menurut Umar radhiyallahu taala anhu, lebih bagus kamu nikah dengan perempuan yang enggak gaul. Dan subhanallah, jazakumullah khair. Allah karuniakan itu buat kita ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seorang istri yang kesannya lebih senang di rumah, seorang istri yang enggak gampang akrab dengan laki-laki yang bukan mahram, seorang istri yang kemudian senantiasa menjaga pergaulan, dia enggak nyaman dengan laki-laki, dengan pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ini anugerah. Nah, maka dengan itu kita menjaganya. Dengan cara apa? Sampai banyak di komentar-komentar Instagram ya, fanpage. Ustadz udah nikah belum sih? Waduh. Bahkan ada yang tanya, Ustadz istrinya berapa sih? Kok istrinya nggak pernah dipasang di Instagram? Ya. Kami sudah nikah pemirsa, sudah menikah. Cuma memang bukan merupakan kelaziman di keluarga kami untuk kemudian memajang foto istri. Ya. Selain bukan kelaziman, kami pun menjaga bahwa kami ini kan seseorang yang dianggap ustadz. Ya tentu kami harus lebih menjaga, jangan sampai nanti dianggapnya malah menjadi contoh yang kurang baik. Nah, maka menjaga pergaulan atau membentuk komunitas yang baik untuk menghindari munculnya orang ketiga ini penting sekali. Penting sekali. Bahkan saya mohon maaf sekali kepada pihak yang terkait ya. Di dunia pendidikan, ya Allah, miris. Banyak cerita-cerita yang kurang baik di lembaga-lembaga pendidikan antara seorang guru laki-laki dan seorang guru perempuan yang mungkin pergaulannya kurang terjaga. Munculnya hubungan antara seorang guru dengan muridnya yang hubungan itu bukan hubungan yang sah gitu ya. Kemudian di sekolah-sekolahan karena memang minimnya penjagaan, minimnya pengawasan, menjadikan murid itu udah kesannya pacaran biasa. Maka kami memohon kepada pihak yang berwenang, ayolah bismillah dipisahkanlah laki-laki dan perempuan. Dijaga, apalagi terakhir-terakhir ini ada yang nampaknya menyulut api. Ada satu orang laki-laki saya tidak kenal, katanya dokter spesialis katanya. Ya. Itu minta agar seragam sekolah dikembalikan seperti tahun zaman dulu katanya. Yang seragam semuanya. Perempuan pakai rok pendek, baju bawah kalau SMA abu-abu, atasnya putih. Loh. Coba kalau itu tidak baik, kenapa harus dipertahankan kalau itu tidak baik? Indikasi kayaknya Ustaz. Dan kita khawatir apa? Tertutup saja tidak menjamin aman. Apalagi terbuka. Kadang-kadang usulan yang aneh itu
menyesuaikan dengan yang usul, Ustaz. Jadi kemungkinan ya ini kemungkinan saja. Dia juga memiliki kelainan bisa jadi kan ya sukanya ngelihat yang begitu gitu ya. Karena emang kalau ngomong manusiawi ya siapa sih yang nggak seneng. Tapi kan kemudian sebagaimana ucapan Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, kalau sekedar pengen jahat-jahatan saya lebih bisa dibanding kalian, katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian saya punya Allah, saya punya iman, saya punya keyakinan tentang hari akhir yang membentengi saya dari semua itu, kata Ali. Jadi kalau mau berzina, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum, siapa sih yang nggak bisa? Tapi bukan karena kita ingin membuktikan saya bisa, tapi apa? Ada penghalang, yaitu pandangan Allah, yaitu adanya balasan dari Allah kelak di kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, maka membentuk pergaulan ini penting. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan dengan sangat tegas, al-mar'u ala dini khalilihi. Keadaan seseorang itu tergantung siapa yang dia kumpuli. Iya kan? Kalau kumpulannya ibu-ibu yang senengannya arisan, yo katut suka arisan. Kalau kumpulannya ibu-ibu yang kesukaannya shopping, yo ikut-ikutan shopping. Kalau kumpulannya ibu-ibu yang senengannya gosip, yo ikut gosip. Kalau kumpulannya laki-laki yang suka judi, yo katut lama-lama berjudi. Kalau kesenangannya kumpul laki-laki yang suka, na'udzubillah min syarri dzalik, nyanyi-nyanyi di karaoke, yo akan keikut dengan gaya semacam itu. Karena Anda yang mengantarkan Anda ingin seperti apa. Nah itu Ustaz, mengenai karaoke Ustaz, itu juga kadang juga dilakukan oleh yang tadi tenaga pendidik. Ketika ada momen jadi begini, rapat atau setelah itu ya kan, di ruangan kantor bareng-bareng. Meskipun tuh bareng-bareng semua jadi kru begini, ya. Kita ini tidak berbicara hanya sekedar boleh tidak boleh, halal atau haram, tapi kita juga berbicara apa? Kepatutan. Kepatutan itu kalau bahasa kami di Jawa ini, larangannya itu biasa disebutkan dengan kalimat gak ilok. Gak ilok, betul. Gak ilok, mosok se didelok murid koyok ngono. Gak ilok, mosok se didelok jamaah koyok ngono. Kan begitu. Nah, kalimat gak ilok ini ternyata sesuatu yang bernilai luar biasa. Siapa yang ngelarang nyanyi-nyanyi di kantor jam istirahat? Tidak ada yang ngelarang sih mungkin, karena kita juga tidak tahu larangan atau peraturan yang memperbolehkan juga kan. Tapi pantas gak sih dilihat? Kan begitu. Pendidikan loh ini. Tempat gitu pendidikan ini kan, apalagi guru itu kan digugulan, ditiru. Dan memang kita tidak pungkiri ya, ada sebagian oknum yang memang nampaknya kurang bertanggung jawab dengan apa namanya, dengan pekerjaannya lah, dengan pekerjaannya kurang bertanggung jawab. Nah, poin terakhir, doa. Jangan sekalipun meremehkan kekuatan doa. Ketika Anda meremehkan kekuatan doa, ada kesan Anda meremehkan kemampuan Allah. Bahkan sampai pun An-Nabi SAW mengisyaratkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, mintalah, berharaplah, bermohonlah kepada Allah dalam keadaan kalian harus yakin sama Allah pasti dikabulkan. Yakin Allah bisa, yakin Allah pasti memberi. Doa, ya Allah jagalah suamiku. Ya Allah jagalah istriku. Ya Allah selamatkan rumah tanggaku. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, berikan kecukupan pandangan yang indah dari suamiku hanya untukku, dan sebaliknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka salah satunya banyak berdoa. Pak Ustadz, ini nampaknya juga kolom komentar udah penuh, tapi kita prioritaskan dulu. Udah yang udah masuk ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mohon Bapak yang sudah masuk, silakan cukup mendengar dari telepon saja. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak terdengar. Halo, assalamualaikum. Cukup mendengar dari telepon saja, Bapak atau Ibu. Volume televisinya mohon dikecilkan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan. Dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Sugiani dari Lampung. Ibu Sugiani dari Lampung. Dari Lampung. Silakan Ibu. Mengenai anak Pak Ustaz. Silakan Ibu. Si anak yang pertama kan menikah sama mualaf. Ya. Terus katanya udah kan disumpah ya, disumpah di KUA itu udah sumpah mau masuk Islam, terus disumpah iya nikah sama orang Islam, terus udah nikah sama anak saya kan janji mau masuk Islam mau, terus udah nikah secara agama Islam, terus sekarang nggak menjalani agama itu, gimana ya Pak Ustadz? Masya Allah. Baik. Baik, terima kasih Bu. Nggak jalani perintahnya, katanya iya disumpah iya, tapi sampai sekarang nggak menjalani, terus anak saya ikut-ikutan, kan tadinya ngajar ngaji juga, terus taat, sekarang ganti kamar dia sampai anak 3 sekarang Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz? Berarti yang mu'alaf ini suaminya begitu Ibu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya kira-kira? Jadi Putra beliau menikah dengan seorang mu'alaf, tapi nampaknya nggak sesuai janji Ustaz. Nggak sesuai janjinya, sudah dinikahkan dengan cara Islam, tapi tidak menjalankan syariat. Itu mungkin yang saya tangkap Ustaz. Iya. Ini pertanyaan nampaknya lebih difahami oleh Al-Akh Abu Shanum ya. Karena beliau ini ketua Mu'alaf Center Kediri. Dan kasus semacam ini Bu, ini kejadiannya bukan cuma 1-2, tapi berulang kasus semacam ini karena memang tidak kita pungkiri banyak orang-orang yang masuk Islam hanya untuk keperluan pernikahan. Bahkan tidak jarang dari luar negeri. Betul enggak? Iya. Dari Jepang, dari Australia, Kanada. Yang Ramadan lalu dari mana? Dari Kanada. Ya, yang kemarin dari Jerman. Banyak. Dan mereka memang sebagian Bu ya itu menganggap agama itu yang penting punyalah. Wong pindah dari satu agama ke agama lain itu biasa kok. Apalagi mereka sudah terlanjur cinta dengan seorang perempuan. Tapi kamu harus masuk Islam. Oke, saya masuk Islam. Dalam keadaan mereka nggak ngerti Islam itu bagaimana, konsekuensinya harus melakukan apa. Nah, maka ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, apabila itu belum terjadi, maka tentu harus dikonsultasikan dengan orang yang benar-benar mengerti agar tidak menyesal kemudian. Kita nikah sama yang sama-sama muslim dari awal saja, itu pun kadang-kadang masih natanya susah. Ya. Apalagi dengan mu'alaf, tanpa kami melarang dan mengecilkan makna mu'alaf ya. Tentu kita harus telaten mengajarkan sholat, ekstra mengajarkan ngaji dengan penuh kesabaran. Itu poin pertama. Kalau memang belum terjadi, pikir deh berulang gitu ya. Jangan sekedar mikir tampannya, kayanya, tapi pikirkan kelangsungan rumah tangga Anda dengan ibadah yang pas, sementara mereka tentu mu'alaf yang masih perlu bimbingan. Poin kedua, jangan-jangan mereka tidak mengamalkan Islam dengan sempurna itu karena memang kita yang kurang membimbing, dan itu kita tahu betul di mu'alaf center ini. Banyaknya mu'alaf itu yang kemudian dalam tanda kutip terbengkalai. Apa terbengkalai itu? Tidak terurus. Tidak terurus. Tidak terperhatikan. Ya sekedar disyahadatkan, dikasih sertifikat syahadat, dirangkul, dipeluk, takbir segala macam, diajak foto. Setelah itu tidak diberikan bimbingan. Tidak diberikan ilmu, tidak diberikan pendampingan. Padahal mereka adalah orang-orang yang mungkin boleh jadi betul-betul nol. Maka kita terus telaten di dalam membimbingnya. Belum tentu dia yang salah, boleh jadi kita yang kurang membimbing. Atau poin yang ketiga, terus dikenalkan dengan agama. Kenalkan dengan teman-teman yang baik. Dudukkan di majelis-majelis ta'lim. Dan ingat, tidak semudah itu. Anak saya ini ternyata ditipu sama suaminya. Enggak semudah itu cerai.
karena akan dampaknya besar, apalagi sudah punya anak, maka akan lebih bagus bagaimana caranya diperbaiki dengan sekuat tenaga, dengan memohon pertolongan dari Allah dan banyak menuntut ilmu. Barakallahu fiik, wallahu taala a'lam bissawab. Kita baca dulu dari kolom komentar ya Ustaz ya. Ya, Nah, ini ada komentar yang menggelitik tadi mengenai kita Ustaz menyampaikan kita bersyukur istri kita yang suka di rumah itu ya. Zaman sekarang wanita atau istri di rumah pun malah foto dan videonya kemana-mana sambil memamerkan aurat. Jadi bukan jaminan juga Pak Ustadz. Artinya bukan jaminan wanita atau istri di rumah itu aman. betul. Betul, Betul. Tapi yang kita maksud memang istri-istri kita ini, istri-istri kita, waduh. Ya kan istri antum sama istri Iya, antum. oh iya bener ya. Nanti samar apa khawatir salah paham. Gak apa-apa memang, salah paham. Kalau salah paham juga Gak apa-apa. beralasan sih. Hah? Karena antum kan ngomongnya istri-istri tadi. Istri. Orang ketiga lagi nanti. Terus gimana? Jadi tentu yang kita bicarakan juga kita tahulah kapasitas istri kita seperti apa gitu Ustaz ya. Insya Allah, dan Kan semoga begitu. Allah menjaga. Begitu Ibu. Jadi memang bukan jaminan, tetapi yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sudah kami saksikan gitu ya. Begitupun sebaliknya, banyak orang yang bekerja di luar dan dia pandai menjaga diri. Banyak juga gitu. kerja di luar, bahkan mungkin pekerjaannya banyak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram, tapi tetap dia pandai menjaga diri juga ada. Artinya semua kembali pada pribadinya masing-masing. Cuma yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana yang kita ketahui dari istri kami. Wallahu taala a'lam bissawab. Tentu Ustaz ya, orang yang komunikasi yang kita maksud tadi kemudian sampai terjerumus, artinya sampai kebablasan ke obrolan ke arah percintaan Ustaz. Tentu adalah ketika sudah ada tanda-tanda, kan pasti toh dalam suatu percakapan itu. Dan istri itu firasatnya luar biasa. Luar biasa. Ini ada yang paham ini tadi ketika pas kita biasa. bilang Saparatos ini ada yang paham Blank. nih, Tony Blank. Ini Itu ada yang orang komen. Kasembon itu. Baru nikah dia, baru nikah. Masih kecil baru nikah. Oh, belum boleh Masya Allah. komen sebenarnya. Oh, belum boleh komen Belum ya? boleh. Belum masih iya, junior dalam pernikahan. Tony, sabar Ton. Ini Ustaz, apa balasan bagi orang ketiga yang merusak rumah tangga orang sampai bercerai Ustaz? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengobati luka hati yang sudah dikhianati? Wah. Allah ya Rahman. Ini sudah pada video-video sebelumnya ya, mengobati luka karena dikhianati. Itu banyak video kita tentang itu ya. Tapi yang pertama, apa hukuman bagi orang-orang yang merusak rumah tangga orang lain sampai kemudian endingnya rumah tangga itu hancur dan terjadi perceraian? Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, Rasulullah SAW mengingatkan orang yang merusak rumah tangga orang lain maka tidak termasuk dari umatku. Maka oleh Nabi SAW tidak dianggap sebagai umatnya. Terus bagaimana mendapatkan syafaatnya? Yang kedua, ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari suatu amalan adalah balasan yang serupa. Hati-hati, sekarang Anda merusak, besok Anda dirusak. Dan banyak cerita kita dapatkan kan? Iya. Na'udzubillah, ya oknum lah ya dari sebagian artis yang kita lihat dulu nikahnya karena orang ketiga, pelakor segala macam, pebinor. Ternyata rumah tangganya juga Berakhir juga. berakhir dan rusak kan? Masya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita perlu hati-hati. Karena ini yang Anda rusak adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentu apa yang nanti akan Anda jawab di hadapan Allah ketika Allah memintai pertanggungjawaban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian bagaimana menghilangkan lukanya? Nomor satu, apabila sudah terjadi perceraian, maka bismillah. Fokus pada apa yang sekarang Anda sedang lakukan dan jangan terus memikirkan masa lalu. Fokus, misalkan Anda punya anak, udah fokus ada pada anak. Misalkan Anda punya pekerjaan, bisnis online atau yang lain, fokus pada pekerjaan itu. Poin kedua, lebih banyak sekarang mendekat kepada Allah. Karena apabila Anda mendekat kepada Allah, maka Allah akan tutup semua ruang kosong dalam hati Anda tentang kesedihan masa lalu. Kemudian poin yang ketiga, apabila Anda mampu segera menikah. Karena tentu dengan pernikahan itu akan menjadikan Anda tersibukkan dari mengingat masa lalu yang menyeramkan. Sementara kalau setan menginginkan Anda terus merasa trauma,
trauma. Akhirnya Anda gak nikah, gak move on, malah rusak sendiri, eman-eman. Sementara pernikahan itu adalah kita yakini sebagai ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Ustaz, Narik kalau apa? Tambang atau apa? wah ya, menarik keris petir. Ya. Ustaz, kalau R1 beranggapan bahwa R2 adalah pelakor, gimana solusinya? Wah ini. Ada. Next question. Oh next question, oke. Gak masuk tadi ya? Ya masuk, tapi saya mikir jawabannya dulu. Ustadz, ini ada yang diceraikan sama suaminya, komunikasi juga diblok sama suaminya. Kakak saya hidupnya hancur banget Ustadz. Bagaimanakah saya bantu kakak saya hadapi masalah rumah tangganya? Terima kasih Ustadz. Baik. Sebelum kita melakukan apapun, kita harus berpikir tentang Ustaz. rusak konsentrasi. Rusak konsentrasi keris petir ya. Atau ganti pertanyaan. Nah, itu bagus itu. Oh bagus ya. Begini. Jadi ceritanya ada yang bercerai, kemudian komunikasinya diputus oleh pasangannya sehingga kesulitan untuk mengkomunikasikan mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah sekolah anak kan begitu. Mungkin masalah persidangan, perceraian, macam-macam. Nah, maka poin pertama, sebelum Anda melakukan sesuatu, pikirkan matang-matang apa akibat dari apa yang akan Anda lakukan. Itu harus dipikir matang. Karena banyak orang bercerai itu hanya emosional sesaat. Yeah. Dalam keadaan dia tidak berpikir nanti anak saya ikut siapa. Nanti membagi harta yang terlanjur dikumpulkan bersama bagaimana. Nanti kemudian apabila saya ada keperluan dengan orang-orang yang saya kenal lewat pasangan saya seperti apa. Jadi pikirkan matang-matang karena boleh jadi kita terhalangi dari keburukan itu gara-gara kita takut atas dampaknya. Itu nomor satu dulu. Jadi jangan setelah kejadian baru kemudian Ustadz bagaimana, Ustadz bagaimana, Ustadz bagaimana. Loh Ustadz tidak apa-apa, kok Ustadz bagaimana. Nah, yang ini. kedua, ikhtiar semaksimal mungkin. Apabila dia memutuskan komunikasi, boleh jadi karena memang ada masalah yang belum terselesaikan. Boleh jadi misalkan masih ada sangkut paut harta yang salah satu pihak merasa dirinya terzolimi sehingga dia enggak maulah duit saya kebawa sama dia sekian. Atau mungkin ada ucapan-ucapan Anda yang sempat menyakitinya dan Anda belum bisa meminta maaf. Atau ada ucapan-ucapan yang kemudian menjatuhkan kehormatannya. Dan itu kan sebab, maka ketika komunikasi terputus, Anda pikir dulu apa yang menyebabkan. Karena tidak mungkin komunikasi itu terputus kecuali pasti ada masalah kan. Nah, poin ketiga, mencari penengah. Mencari penengah. Siapa dari keluarga pasangan Anda yang kemudian sempat dekat dengan Anda dan Anda kira bisa menolong untuk kembali membuka komunikasi itu. Nah, kalaupun tidak, komunikasi kan gak harus lewat handphone. Didatangi, saya rasa dalam keadaan seperti ini itu jauh lebih pas, lebih bertanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana kalau ada seorang suami yang berkata sama istrinya, kalau kamu nggak suka sama aku, silahkan urus-urus sendiri surat-surat nuntut cerai. Nah, ini apakah berarti si laki-laki mengucapkan talak? Jadi si suami ngomong kepada istrinya, kalau kamu nggak suka sama aku, silakan urus-urus sendiri surat-surat cerainya. Nah, kembali kita ulang untuk yang kesekian kalinya. Perceraian itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, perceraian dengan kata atau kalimat yang jelas, sharih. Dengan kata apa? Cerai atau talak atau kamu bukan lagi istriku. Itu jelas, sharih. Maka niat ataupun tidak, maka cerainya jatuh. Bercanda maupun emosi. Baik bercanda, serius, lagi emosi, lagi sadar, nggak sadar. Nah itu kalau nggak sadar nggak.
Itu maka jatuh talak. Yang kedua, dengan bahasa kiasan yang tidak bisa difahami langsung dengan kalimat yang keluar, tapi perlu ditafsirkan. Contoh kiasan itu, udah urus diri kamu aja sendiri, aku sekarang tidak lagi mengurusi kamu. Nah, kalimat itu kiasan, tentu dikembalikan kepada siapa? Orang yang mengucapkan. Apa niatmu mengucapkan itu? Dan yang mengucapkan wajib benar-benar menyampaikan yang sebenarnya. Hati-hati, karena niat Allah Maha Tahu kan. Nah, maka ketika kalimat itu adalah kalimat cerai kiasan, termasuk yang Anda sampaikan tadi itu kiasan, artinya kalimat yang masih belum jelas cerai, maka perlu diperjelas, minta penjelasan kepada suami, apa maksud dari kata-katamu. Jangan-jangan sudah jatuh talak 1. Wallahu taala a'lam bissawab. Satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz. Baik. Ini cukup menarik ini. Ustadz, gimana menyikapi pihak ketiga yang menggunakan ilmu guna-guna supaya sang suami mau pisah sama istri sahnya? Apa yang dilakukan oleh istri sahnya ini? Apa yang seharusnya dilakukan? Apa pertanyaannya? Jadi ada pihak ketiga yang menggunakan ilmu guna-guna atau ilmu sihir lah, begitu ya, ilmu pelet, begitu. Terindikasi. Banyak. Dan kiat-kiatnya apa sih untuk istri sahnya ini yang kalau dia tahu tuh harus ngapain? Kiatkan gitu. kekiatan Anda. Kekuatan. Niki tiangi kiat sangat. Ya maka dikiatkan aja, semuanya harus dikiatkan, niatnya dikiatkan, ilmunya dikiatkan. Ngawur tambahan. Kiat itu pemirsa itu bahasa Jawa, artinya kuat gitu. Sebenarnya saya tadi takut baca pertanyaan ini. Udah tahu arahnya ya? Iya enggak, maksudnya takut dijawab Chris Petir lagi. Subhanallah. Begini pemirsa, memang fenomena seperti itu tidak bisa kita menutup mata darinya. Ada kerusakan rumah tangga lewat orang ketiga yang memang orang ketiga itu menggunakan kekuatan-kekuatan mistis. Sebenarnya kekuatan mistis yang datangnya dari bangsa jin itu lemah sekali. Orang yang sholatnya tertib saja, insya Allah nggak bisa disantet. Sholatnya tertib saja, nggak akan kepelet. Artinya ketika memang rumah tangga Anda sudah hampir goyah karena orang ketiga dan orang ketiga menggunakan guna-guna, berarti poin yang pertama takwa tadi tidak ada dalam rumah tangga Anda. Iya nggak? Nah maka yang pertama, ketika seperti itu, yo dilawan dengan ibadah. Karena jin itu akan tidak betah ketika mengganggu orang yang rajin beribadah. Kalau tidak mampu, boleh kemudian Anda meminta tolong kepada ustadz atau da'i atau mubaligh yang mereka memiliki kemampuan dan ilmu tentang ruqyah. Minta di ruqyah agar kemudian gangguan-gangguan, kemudian kiriman-kiriman pelet-pelet yang buruk itu bisa dihilangkan. Kemudian yang ketiga, ingat dulu, jangan langsung tiba-tiba, oh ini guna-guna, ini guna-guna. Coba berpikir yang logis dulu. Walaupun guna-guna itu juga ada loh ya dalam Islam, tapi berpikir yang logis dulu lah. Artinya mana mungkin guna-guna ini bisa sampai manjur kalau memang kita tidak buka ruang. Jadi artinya ya tetap lah. Terus bagaimana sikap kita? Ya tetap perkuat ibadah, zikir pagi dan petang jangan lupa, perbanyak baca Al-Quran dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari semua gangguan jin dan setan. Jazakumullah khair. Nah, mengenai ini Ustaz ada sedikit cerita Ustaz. Apa? Waktu Antum ceritain. Acara kita waktu sama Ustaz Andi Boni sama Ustaz Indra Uba itu yang di Arjuno itu. Yang malam itu kan selepas acara ada salah satu pedagang di sana itu yang kesurupan, Ustaz. Oh iya? Ya, ada. Kemudian ditangani sama Ustaz Talase waktu itu. Nggih. Nah, ternyata kan setelah sadar itu masih sering kambuh. Iya. Ternyata usut punya usut, mohon maaf, orangnya tidak pernah sholat. Ada masalah keluarga yang bikin stres. Jadi tunggangannya itu banyak. Oh, iya. Sehingga titik poinnya jelas sebenarnya masalah. Jadi memang jin itu tidak akan datang kalau tidak diundang. Tidak ada sesuatu yang mengundang. Tidak ada sesuatu yang menjadikan. Contohnya beginilah.
Anda ngusir anjing, dalam keadaan di sekitar Anda simpen tulang-tulang. Bagaimana mungkin Anda doa, ya Allah jauhkan anjing dari saya, tapi di sebelah Anda banyak tulang yang menggiurkan untuk anjing. Maka bagaimana caranya? Singkirkan tulangnya, doa kepada Allah, selamat. Menyingkirkan tulangnya itu maksudnya apa? Jangan jadikan diri Anda tempat yang nyaman untuk bangsa jin. Sholatnya yang baik, baca Al-Quran yang baik, zikir pagi dan petang diikhtiarkan istiqomah, baru doa sama Allah, insya Allah selesai urusan. Lah kita doa sama Allah jauhkan jin dalam keadaan tubuh kita sarang yang sangat menggiurkan untuk jin. Berarti termasuk tadi saja. Kalau salah satu yang bisa membentengi kita dari orang ketiga mungkin adalah jangan menjadikan diri Anda nyaman untuk orang ketiga, begitu saja. Siap, betul sekali. Jadi jangan kasih peluang. Jangan kasih peluang. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi disclaimernya, ini bukan kita sedang berbicara orang yang menikah lebih dari satu dengan cara yang syar'i. Ini kita tidak berbicara tentang itu, kita murni berbicara tentang rusaknya rumah tangga karena gangguan orang ketiga yang tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Cukup jelas mungkin paparan tentang orang ketiga pada malam hari ini. Dan ini masih banyak sekali pertanyaan, kalau kita baca mungkin bisa sampai pagi, belum selesai juga mungkin ya, masih pada menyimak ini. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan Ustadz untuk ketemu lagi di program The Show pekan depan. Dan silahkan nanti bisa disampaikan lagi pertanyaan yang belum terjawab. Semoga ada kesempatan Allah berikan kemudahan kita untuk menjawab. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ustadz, sebenarnya kami sudah menghubungi Ustadz Abu Hilal pada beberapa waktu lalu untuk meruqyah antum. Untuk meruqyah keris petir. Enggak. untuk hadir di podcast malam hari ini untuk membahas sihir tafrik ya, yang memisahkan antara suami dan istri. Ya, kan menarik juga itu. Menarik. Tapi qadarullah tidak terhubung. Sampai sekarang masih centang satu. Nggak tahu ganti nomor lagi atau sedikit gimana? Misterius Bang. Sedikit misterius. Kita ngomong begini ya, nanti tiba-tiba di belakang mobil itu beliau muncul. Dan itu kejadian waktu kita di Blitar ini. Pintu kok susah ditutup pintu. Ternyata di belakang dipegangin sama Ustadz Abu Hilal. Ditahan gini. Tapi wah lah ini bukan jin, ini pawangnya ternyata. Datang. Masya Allah. Baik pemirsa, kita pamit dulu. Ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.